mau bagaimanapun eh cantiknya aku ya, sorry itu saya di mata orang-orang, Hmm. kalian harus tetap manggil saya Om. Tidak boleh tidak. Sorry, keponakan. Iya, ponakan asli ya dari saudara-saudaraku. Mereka harus tetap manggil aku Om. Aku nggak mau mereka mau panggil tante dan lain sebagainya. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel, dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. So, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang ada di samping saya, sosok wanita. Coba tebak sendiri. Luis. Wanita lah intinya di mata saya saat ini yang ada di samping. Dan dia akan bercerita tentunya di Hapo Channel tentang perjalanan hidupnya, mulai dari yang tragis mungkin, atau mungkin yang dramatis mungkin. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. So, untuk kalian semuanya yang masih belum subscribe dulu lah biar maju kontennya, biar berkembang channelnya. Dan terima kasih juga buat kalian semuanya untuk komen-komennya yang sangat luar biasa. So, daripada berpanjang-panjang lagi, atau mungkin langsung aja kita sambut narasumber saya yang ada di samping. Halo Halo. lady, bercanda dulu dikit ya. Boleh. Halo, Halo. ada yang beda nggak sih guys? Halo cantik. Halo Abang Ganteng. Oh, oke. Ada yang aneh nggak sih guys? Oke. Jadi yang ada di samping saya ini adalah sosok wanita, tapi ya transpuan. Jadi kita akan membahas tentang kehidupan transpuan tentunya. Jadi ini muka wajah cantik loh, aslinya cantik banget. Oh, thank you. Coba pas berbicara, emang begitu suaranya? Iya. Coba yang suara cantik dong. Aku sering sih banyak banget pertanyaan seperti itu ketika aku berbicara tuh kayak sangat berbeda dengan apa yang mereka lihat. Akan tetapi kan aku kayak tidak mau berpura-pura menjadi orang lain agar disukai sama orang lain. Oke. I love myself sih. Oke, kalau gitu. Ya udah. Ya udahlah, itulah perbedaannya tadi kalau kalian paham ya. Oke. Nama siapa? Aku namanya Dinda Eka Prasetyo. Aku berasal dari Sulawesi Tenggara, lebih pelosok lagi dari Sulawesi Tenggara. Cukup. Nanti disamperin orang lo ke sono. Mau dilamar. Oke, dipanggil apa nih enaknya? Panggil Dinda aja kan. Dinda. Oke, Dinda. Umur berapa, Din? Saat ini sih usiaku 29 tahun. 29 tahun. Oke. Sendiri sekarang? I have a boyfriend. Oke. Orang mana? Orang sekitar sini. Oke. Ya udah kalau gitu. So, langsung kita ke intinya, langsung kita pembahasan perjalanan hidupnya Dinda. Buat kalian semuanya tetap stay tune, jangan kemana-mana. Oke, Dinda. Wis. Sudah siap? Siap dong. Oke. Kamu begitu cantik hari ini. Thank you. Abang juga ganteng banget hari ini. Oke, Dinda, Hapo Channel pengen tahu. Oke, Dinda ya. Kita pengen tahu sih, apa namanya, kenapa sih bisa Dinda ini kok looknya seperti ini tuh, awalnya bagaimana, dari kecil deh, dari kecil dulu kita pengen tahu. Kenapa bisa gitu loh, bisa seperti ini, penyebabnya apa? Menarik ya ketika berbicara masalah kenapa dan mengapa. Sebenarnya itu pertanyaan yang paling sering aku dapatkan ketika ketemu sama orang. Akan tetapi kan aku juga tidak bisa menjawab secara spesifik kenapa seperti ini, karena seingatku dulu tuh di usiaku di 3 sampai 5 tahun itu tuh yang lagi tren tuh celana cutbray kan. Terus aku punya banyak kakak perempuan yang punya celana cutbray. Terus ketika mereka potong celana tuh, entah mengapa aku dengan sendirinya mengambil sisa potongan celana itu buat ku jadiin rok, terus ambil anduk buat dijadiin rambut, dengan bangganya berkeliaran di lingkungan sekitar. Dan dimulai dari situ aku merasa bahwa ya gue berbeda dari orang pada umumnya.
Oke, nggak ada, nggak ada waktu kecil kayak yang banyak kan berita gitu kayak dilecehkan atau apa gitu dari tetangga atau saudara atau apa gitu, Enggak sih. Dan kalau menurutku itu adalah suatu pemikiran yang salah ya, ketika orang berpikir bahwa mereka menjadi seorang trans perempuan ataupun kelompok LGBT lainnya karena dilecehkan. Sebenarnya itu adalah sebuah bentuk proses pencarian jati diri, di mana mereka kemudian apakah aman untuk mengungkapkan jati dirinya di lingkungan sekitar atau tidak. Dan bisa saja ketika mendapatkan pelecehan itu menjadi sebuah reason untuk mereka mengungkapkan jati dirinya yang sesungguhnya. Lantas mereka mempunyai orang-orang yang membuat mereka merasa nyaman untuk menerima dia apa adanya sih. Karena sepengalamanku dan beberapa kawan-kawan trans perempuan lainnya yang ada di daerahku, tidak ada tuh yang mendapatkan pelecehan lantas mereka menjadi seorang trans perempuan. Tapi kan itu di matanya Dinda ya, di matanya Dinda saat ini. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga ada banyak juga yang ke kasus-kasus seperti itu. Banyak. Ya kan? Ya tapi ya balik lagi ke diri masing-masing gitu kan. Ada yang dilecehkan ya, bisa seperti itu. Ya kan? Tapi Dinda bilang ya nggak semua seperti itu juga. Nggak semua sih. Bahkan ya beberapa orang kan kayak melalui proses yang begitu sangat panjang ya ketika mereka mau mengungkapkan jati diri mereka. Terus ada juga yang sebenarnya tuh lingkungan yang kayak sering banyak kita tahu diberita-beritakan itu bahwa LGBT itu adalah seseorang yang menular, jangan mau berteman sama mereka. Kita bisa ketularan LGBT. Toh selama ini aku berteman sama teman-teman cishead, ya mereka tetap menjadi orang normal kok. Mereka tetap menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Mereka tetap bersuami, padahal kami berteman puluhan tahun, bukan hanya setahun 2 tahun. Kayak orang-orang tuh di luar sana kan selalu beranggapan bahwa LGBT itu adalah sesuatu yang menular. Ini bukan penyakit. Kami tuh hanya berusaha untuk mencoba jujur pada diri kami sendiri, apa yang kami rasakan. Udah gitu ya, lu berteman ya berteman aja. Kalau pada dasarnya lu nggak punya darah LGBT, ya nggak akan jadi LGBT juga anjing. Ini masih di garis kehidupannya Dinda. Jadi itu Dinda patahkan dengan statementnya Dinda yang tadi itu ya. Betul. Ya kalian ya yang menilai. Dan selanjutnya berarti Dinda ini pure dari diri sendiri lah ya. Iya. Bahkan bukan seingatku sekarang, sampai sekarang pun aku sering mengingatnya. Di saat itu tuh aku tuh kayak punya cinta monyet gitu loh bang, yang kayak menjadi my first love. Aku sampai sekarang juga sering masih berkomunikasi dengan dia. Dia sudah punya istri, dia sudah punya anak, namun tetap kami memiliki dan menjaga hubungan kami dengan baik sebagai seorang teman. Dan itu adalah suatu pengalaman yang sangat berharga sih menurutku. Tapi berlanjut nggak, sempet diterima nggak? Sama itu orang kan lu bilang kan? Iya, aku sempat menjalani proses berhubungan dengan dia di usia saat itu tuh yang ya dulu nggak ngerti ya masih cinta itu gitu. Umur berapa waktu itu? Waktu itu SMP deh kalau nggak salah. Iya, SMP. Iya. Oh, udah ada rasa-rasa lo udah mengerti tentang arti cinta sih. Iya. Gitu. Jadi fake-nya ini kita pengen tahu, berarti dari kecilnya Dinda ini sudah apa namanya? Gak usah, kita masuk ke kamarnya Dinda aja deh. Di kecilnya masa kecilnya ini itu di kamar itu lemari atau apa, banyakkan baju cewek apa baju cowok? Di usia kita masuk usia anak ya. Kalau di usia anak kan tetap aku pakai baju cowok, tapi sesekali itu karena aku punya kakak perempuan yang usianya nggak beda jauh dariku, itu 2 tahun ya, paling berantemnya sama dia. Kayak aku sesekali nyuri bajunya dia untuk aku pakai sekedar jalan sama temen-temen gitu. Dan bersyukur sih kayak punya keluarga tuh yang mau nerima segala bentuk perbedaanku, dan mereka kayak legowo dengan apa yang ada, tapi kayak mereka selalu mengingatkan bahwa yang penting tuh hindari hal-hal yang membuat kamu tuh rusak gitu, kayak mabuk-mabukan, narkoba, seperti itu.
Oke, ini menerima ya? Menerima keluarga. banget. Tapi ada dong masa-masa mereka awal tahu sempat nggak menerima dong pasti? Bokap sih waktu Bokap. itu. Ya. Oke. Kayak sempat shock dengan kayak perubahannya drastis banget kan. Gue tiba-tiba manjangin rambut, terus tiba-tiba dandan padahal masih sekolah gitu waktu itu. Tapi nggak sampai yang dia harus, kan kebanyakan cerita dari teman-teman dipukuli oleh orang tuanya, diusir, Bahkan dihapus dari kakak gitu kan. dan itu sering membuat sedih juga sih ketika orang-orang kayak teman-teman transpuan tuh bercerita tentang penerimaan keluarga mereka. Terus aku dengan segala bentuk penerimaan yang baik dari keluarga aku tuh kayak, ih ternyata selama ini keluarga gue tuh baik banget ya. Karena mereka tuh nggak pernah sama sekali kayak, ya udah lu pergi aja dari rumah, malu punya anak kayak lu, enggak. Bahkan ngerantau ke Jakarta pun yang maksa untuk pulang tuh mereka. Ngapain sih di kota orang? Emang di kampung udah kelaparan banget ya. Oke, sekarang kita nyentil lagi di keluarganya Dinda. Boleh tahu nggak Hapo Channel, kamu berapa bersaudara di keluarga? Aku bersaudara itu perempuan ada 6. Sebentar, 6 perempuan. Terus ada aku sama adikku cowok, yang bungsu tuh cowok sama 8. Kami 8 bersaudara. Jadi cewek 6, cowok 2. Tapi jadi cowok 7, cowok 1. Cewek 7, cowok 1. Oke. Nah, itu kamu anak keberapa tadi? Aku anak ketujuh. Anak ketujuh berarti ya, anak ketujuh. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi nih, itu di keluarga kamu dari kakak itu semuanya sudah tahu dan menerima ya? Iya, menerima banget malah. Oke, terus ibu juga sudah menerima? Menerima, bahkan lebih menariknya lagi nih ya. Oke. Kakak perempuanku kan sudah punya anak yang kayak lulus SMA gitu kan. Oke. Terus ketika anak mereka married tuh, ya aku sama kakak perempuanku pakai kebaya. Aku dandanin mamaku, dandanin kakak-kakakku pakai kebaya seragam gitu. Ya udah biasa aja. Ya dengan bahkan maksud kadang tuh aku paling ingat tuh kakakku yang nomor 2 tuh, dia tuh kayak dengan bangga ngomong tuh, ya adik gue cantik banget ya. Mengakui ya? Mengakui banget dong. Dan ya udah, apa yang kayak membuat mereka nggak menerima aku, nggak ada gitu alasan mereka buat nggak nerima. Oke. Tapi tadi yang kita tangkap nih Hapo Channel ya, bapak ayah yang sempat menolak. Oke, separah apa? Tapi nggak sampai main tangan kan? Enggak. Cuma ceramah doang paling ya. Sampai mengusir rumah juga enggak? Enggak dong. Oke, keluarga menerima Hapo Channel ya. Keluarga, kakak, adik semuanya sudah menerima. Kita pengen tahu lingkup tetangga. Aku nggak tahu ya bagaimana penerimaan mereka terhadap perubahanku, karena ya it's not my business gitu kan. Dan itu juga nggak menjadi persoalan untuk mereka menerima atau tidak, karena aku hidup ya bersama keluarga aku. Dan mungkin karena kami banyak bersaudara ya, kayak untuk bergaul sama tetangga itu ya seperlunya aja. Kadang yang ngumpul di rumah mama bercandanya sama kakak. Aku jarang banget sih keluar. Kalau udah di kampung tuh bukan jarang keluar rumah, tapi yang kayak lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga. Karena aku punya banyak ponakan kan. Kayak ya udah sama mereka aja. Oke, tapi jujur pasti ada dong selintingan gitu dari tetangga. Itu akan selalu ada. By the way juga aku ada si satu juga, itu kakekku, saudara dari nenek asliku ya. Ibu bapakku tuh sempat dia kayak menolak karena dia ketua adat kan di kampung. Dia ketua adat, terus dia cukup punya nama lah di kampung. Orang terpandang lah, orang diseganin lah. Ya, dia sempat menolak, bahkan kalau aku ke rumahnya tuh kayak siapa sih ini kayak begitu. Tapi akhir-akhir ini tuh dia sudah tidak melakukan hal itu lagi gitu. Dia sudah legowo, ya udah mau gue apain juga anak ini, dia tidak akan berubah gitu. Karena memang yang mereka melihatnya ini bukan sesuatu hal yang kubuat-buat. Ya emang dia dari kecil kok begitu gitu kan. Tapi ya biar gimana sih Bang ya, keluarga pasti tetap berharap lah ya kan. Keluarga mana sih yang nggak mau yang terbaik untuk anaknya gitu.
Wih, luar biasa perbincangan kita. Oke, Hapo Channel selanjutnya kita pengen tahu. Namanya keluarga, nggak langsung menerima dong, ya kan? Pasti ada drama, ada sedih-sedihnya. Boleh berbagi sedikit dong awal-awal keluarga menerima itu, pasti dong ada tangisnya entah apapun itu. Gimana awalnya kok mereka bisa ngomong ya udahlah nah kamu terserah kamu atau bagaimana? Kalau itu ini cerita yang unik juga sih. Dulu tuh nggak tahu ya, karena di daerahku itu banyak transpuan maskulin gitu loh, yang kayak nggak dandan pure perempuan. Oke. Tapi ketika ada dulu tuh di kampung sering banget bang, sebelum pemberitaan di media ini yang beranggapan LGBT udah no itu, sering banget banyak acara tuh kayak gaun malam, lomba lagu dangdut, itu hampir tiap minggu tuh ada di kampung. Oke. Aku nggak tahu ada kepikiran apa, tiba-tiba mau daftar gitu. Aku kelas 1 SMP waktu itu, tiba-tiba mau daftar. Ya udah deh, gue daftar aja gitu kan, diajak temen juga, udah daftar deh tuh. Lingkup kampung ya? Iya, di lingkup kampung daftar. Itu lomba lagu dangdut. Pada saat itu gue daftar, semua yang sediain perlengkapannya tuh temen. Mulai dari kostum, wig, dan lain sebagainya dia yang dandanin. Aku nggak tahu kalau ininya tuh panggungnya tuh di halaman sekolahku gitu loh. Jadi ya udah gue daftar, terus pas nyampe stage-nya kaget dong gue. Ya Allah, tuh guru-guru gue pasti nonton ini. Daftar, terus ternyata memang benar guru-guruku semua ada. Udah selesai nyanyi, gue juara favorit pada saat itu karena masih bocil mungkin ya, jadi difavoritkan. Terus Seninnya di scores. Ya wis lah, gue nggak sekolah dulu seminggu nggak apa-apa gitu. Kita bisa gambarin ya, nyanyi dangdut itu pasti kan pakai baju cewek, didandanin, ya kan. Nah, masuk ke keluarga, tahu keluarga awal mulanya itu tahu lah gitu. Tahu, di situ mereka tahu. Terus mamaku, aku ingat banget tuh pas mau berangkat itu tuh dia sempat protes, kenapa sih harus pakai rok, kenapa harus pakai wig gitu. Tapi tidak yang kayak memaksa gitu loh bang, kayak buka gitu, kayak nggak berlaku kasar, nggak sampai segitunya. Tapi dia tetap negor, bisa nggak jangan dulu gitu. Mungkin karena mereka berpikir juga usiaku masih belia kan. Gitu sih. Dan aku sempat nangis di waktu itu. Nangis di kamar sendiri, ngapain sih keluarga gue ngelarang gue. Tapi kesini-sini ya udah enggak sih. Dan seingatku itu menjadi pertama dan terakhir aku dibuat menangis karena mereka tidak terima dengan orientasi seksualku. Jadi itu pertama dan terakhir, dan selanjutnya nggak ada ceramah-ceramah lagi? Nggak ada. Setiap ketemu. Mungkin itu karena juga ya, kayak aku tuh di kampung gini loh bang. Aku nggak tahu ya, ini kembali lagi ke pribadi masing-masing teman-teman transpuan atau LGBT yang ada di luar sana. Itu hak mereka pribadi, itu otoritas atas tubuh mereka. Karena aku kan di kampung kayak sholat ya tetap pakaian laki gitu. Sholat tetap pakaian laki, Jumatan rajin, ketika puasa apalagi gitu-gitu. Jadi kayak nggak ada yang perlu mereka iniin, khawatirkan gitu. Jadi masih kewajiban sebagai umat lah, ibarat kata masih dipenuhi lah ya, sebagai laki-laki, sebagai kodratnya lah intinya. Cuma fisiknya aja yang berbeda. Iya, dan apa ya, itu kan yang selalu mama dan bapakku tekankan. Biar bagaimanapun kamu jangan lupa sholat. Terus aku tuh nggak pernah mau, aku punya ponakan tuh nggak tahu kenapa, gue nggak ngerti, saudara gue tuh rajin banget melahirkan. Gue tuh punya ponakan 21. Buset. Serius. Tapi dari beberapa kakak. Dari beberapa kakak, 21 orang. Dan aku tuh selalu bilang sama mereka, mau bagaimanapun cantiknya aku ya, sorry itu saya di mata orang-orang, kalian harus tetap manggil saya om. Tidak boleh tidak. Sorry, keponakan? Iya, ponakan asli ya, dari saudara-saudaraku.
mereka harus tetap manggil aku om. Aku nggak mau mereka mau panggil tante dan lain sebagainya. Dinda yang ngomong sendiri? Tapi pernah keceplosan gitu manggil? Ada lah kayak beberapa ponakan yang kayak, ada sih kayak ponakanku kan udah ada yang gede terus nakal gitu mereka kan, panggil tante apa, dan aku nggak mau dipanggil tante. Iya kan, looknya Dinda ini udah perempuan lah gitu, 90-an lah gitu misalkan. Itu kan pasti kan notabene kan keponakan pasti ngeliat looknya perempuan, pasti panggil tante, pasti gamblang, pasti kadang suka manggil tante mungkin ya. Enggak sih, aku kayak memang bener kan kayak ngajarin mereka. Terus orang dengan, aku juga bangga banget ya, nggak tahu kenapa saudaraku tuh kayak dengan bangga gitu memperkenalkan ke anaknya, ini ommu gitu loh, dan kamu gak boleh manggil dia tante, ini tetap ommu, dan itu memang permintaanku. Luar biasa. Gue nggak mau dipanggil tante karena nggak tahu kenapa ya, kayak ngerasa tuh harga diri gue tuh turun gitu loh ketika gue dipanggil tante. Dan lebih menariknya lagi tuh, beberapa ponakan kan sudah gede ya. Ada yang lulus SMA ada. Terus ketika mereka mau pengambilan keputusan misalnya kan, sorry tuh sesi untuk ini, karena gue ngerasa juga nggak adil banget, patriarkal banget, karena ponakan gue harus menikah di usia segitu, dan biar gimana juga gue merasa khawatir sebagai seorang om, karena mereka anak perempuan, ya terpaksa gue terima, bukan terpaksa sih, ya udah terima aja gitu, biar kami lepas tanggung jawab kan. Ketika pengambilan keputusan seperti itu, kayak misalnya ponakanku ada yang dilamar nih, aku juga di ini loh, kayak ditanya, gimana lu mau nggak, lu maunya maharnya berapa, lu mau setuju nggak sama lelaki ini. Jadi sebagai om, saudara masih harus ikut bertanggung jawab sampai hal seperti itu ya. Dan aku pikir mungkin karena saudara aku mikir ya, aku adik laki-laki tertua gitu, jadi ya pengambilan keputusan seperti itu ya aku harus dilibatkan. Luar biasa keluargamu ya. Luar biasa banget. Masih mengakui, masih merangkul, masih ya semuanya lah gitu, nggak mengasingkan, nggak yang malu gitu ya. Selanjutnya Hapo Channel, kita pengen tahu lagi nih ya. Di saat kamu, kita pengen tahu, merubah atau mungkin berpenampilan seperti inilah ya, seperti ini, umur berapa? Contoh gini, rambut udah panjang, alis sudah berubah, semuanya berubah, dari pakaian mungkin ada, semuanya udah berubah, itu umur berapa? Aku kan nggak selesai SMA ya. 15 menuju ke 16-an tahun loh. Berubah semua? Enggak ya langsung semua ya. Tentunya butuh proses dan step by step, kayak aku mulai manjangin rambut. Terus sesekali mulai beli baju perempuan. Iya, sampai hari ini. Seperti ini. 15 tahun, 16 tahunan ya. Dan jam setiap hari di rumah juga, di keluarga kayak gini penampilannya. Penampilan kayak gini, bahkan kayak sering tuh, paling sering banget kalau di kampung tuh ngambil daster mama, udah. Kalau lagi di rumah gitu ya, pinjam rumah gitu kan ya. Selanjutnya kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel. Agak sedikit memanas. Dan kita pengen tahu, kamu kan cinta pertama di umur berapa tadi? 16? 16? Enggak, 12 sampai 13-an. Itu masih kayak gitu. Nah, itu kamu dengan tetangga kamu sendiri? Enggak, jadi tuh kita sama-sama libur sekolah. Terus dia itu ada salah satu saudara aku tinggal di pulau, namanya Pulau Masudo. Di situ karena keluarga aku tuh lagi usaha kan di situ. Jadi sama-sama libur sekolah dateng ke situ. Teman sekolah berarti? Enggak, dia beda. Beda sekolah. Libur sekolah berkumpul di situ, dari sekolah mana? Kenalan di situ. Iya, dia juga ada keluarga di situ. Cinta pertama. Akhirnya ketemulah, kenalanlah, terjalinlah percintaan antara aku dan dia. Tapi sempat ngerasa bersalah juga sih ketika saat itu kami sudah sama-sama di usia dewasa. Dia sudah punya pasangan. Pasangannya juga seorang trans perempuan. Pada saat itu dia memiliki pasangan seorang trans perempuan.
Dan dia tuh kayak masih ingin ketemu aku gitu loh. Kayak, Din, gue mau ketemuan dong sama lu. Tapi kayak aduh, gue tuh dengan teganya masih mengiyakan. Dan sekarang gue mikir, ya Allah, gue merasa bersalah banget. Gue mengkhianati temen gue dengan ketemu sama pacarnya. Dia sukanya transpuan berarti? Enggak juga, dia juga suka sama perempuan. Enggak tak, maksudnya itu kan kayak masa-masa remaja. Enggak sih Bang, aku tuh kayak malah mikirnya ya udah, ya, maksudnya itu kan kembali lagi kepada diri sendiri ya, ketika kita merasa nyaman pada sesuatu gitu loh. Enggak yang dia monoton suka sama trans perempuan. Dia punya pacar cishet juga. Karbivora apa namanya? Omnivora. Semua dimakan. Nah, kita pengen tahu nih. Pertama kali, ya bukan Hapo Channel namanya, kalau kita tidak harus tahu. Pertama kali kamu melepaskan mahkota kamu umur berapa? Mahkota enggak itu. Umur berapa? Aku pernah, tapi nggak sempat penetrasi. Di waktu itu tuh lagi pramuka, terus iya tapi nggak sempat penetrasi. Dengan dia juga, sorry? Enggak, dengan kakak kelas. Aku pada saat itu kelas 4 SD, terus kakak kelasku kelas 6 SD, tapi nggak sempat penetrasi. Oke, lanjut. Akhirnya kan namanya anak pramuka di usia, nggak tahu ya apakah sama ketika pramuka di sini sama di Sulawesi itu, aku nggak tahu ya. Tapi kami di sana tuh kayak tidur satu tenda 3 hari. Disitulah terjadi. Tapi itu bukan pelecehan, kayak itu ada. Aku suka sama dia, dia juga suka sama aku, nggak ada unsur pemaksaan. Kami sama-sama suka dan sama-sama menikmati. Itu pertama kali? Pertama kali. Dan nggak sampai masuk? Enggak. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita pengen tahu lagi nih. Kamu kan sudah menuju dewasa. Saat ini kan sudah menuju dewasa. Nah, kamu sudah berdandan seperti ini, ya kan? Notabene berarti kamu mencari mangsa ya pasti buat jadi pacar dong ya? Enggak sih. Enggak. Aku nggak tahu ya kenapa, kayak aku tuh bukan terlalu pilih-pilih ya. Ketika mencari pasangan tuh aku kayak pengen memiliki value yang sama, tujuan yang sama, visi misi untuk walaupun mungkin kita nggak akan sampai kakek nenek gitu misalnya, tapi kan jelas selama menghadapi kayak menjalani hubungan tersebut kita pengen gitu loh ya udah kita punya tujuan yang sama. Jadi nggak semudah itu sih kalau aku mau mencari pasangan. Tapi kamu suka pacaran? Suka. Tentu. Berapa kali pacaran kamu selama kamu menjalani hidup seperti ini? Nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Itu ya, dari usia 15 tahun ya. Sampai sekarang nggak nyampe 10. Yang bener-bener pacaran ya. Bener-bener pacaran. Kita selanjutnya pengen tahu lagi nih Hapo Channel ya. Dari tadi kayaknya dari cara berbicaranya nih sangat luar biasa dan sangat bagus ya. Boleh tahu dong apa sih kerjaan kamu? Hapo Channel tentunya itu yang membuat kalian penasaran ya kan. Kerjaanku tadinya tuh aku bekerja di salah satu organisasi. Yang nah itu tadi. Yang bergerak di isu advokasi, campaign serta pemberdayaan komunitas. Tetapi aku udah resign sebulan yang lalu. Sebentar, Dinda. Organisasi itu kayak LSM gitu bukan sih? Sama. Nah kamu bagian apa di situ atau lebih tepatnya ngapain di situ? Aku di situ tuh penanganan kasus atau lebih seringnya disebut paralegal. Jadi aku bekerja selama 1 tahun lah ya, aku bekerja di sana itu nanganin kasus teman-teman perempuan atau kelompok LGBT lainnya yang kayak mendapat diskriminasi, persekusi. Terus aku monitoring media serta kebijakan yang meresahkan ini, yang membuat para kelompok minoritas gender dan seksualitas makin tertindas. Itu kerjaanku dan aduh,
kerja menjadi seorang penanganan kasus itu, aduh, gue nggak bisa lagi ya ngebayangin ketika teman-teman yang kayak ini tuh hidup di negara mereka sendiri loh. Yang kayak mereka harusnya mendapatkan hal yang sama seperti orang lainnya, yang kayak berhak mendapatkan ruang hidup yang aman, nyaman, dan itu sangat jauh dari teman-teman LGBT. Itu jauh banget bang. Mereka tuh sering kali diusir karena orientasi seksualnya. Mereka sering dipersekusi, itu kayak dipukul. Apalagi teman-teman yang kerja di jalan tuh 1 tahun terakhir ini kayak berat banget gitu untuk kami yang kerja di organisasi, apalagi ataupun teman-teman aktivis lainnya, karena nggak tahu kenapa ya, para elit oligarki ini tuh kayak seneng banget gitu ngangkat topik yang ngomongin soal LGBT. Kayak mereka terlalu sibuk dengan selangkangan orang lain. Padahal aku nggak punya data pastinya, tapi sependek pengetahuanku saat ini tuh angka kemiskinan tuh serta pendidikan yang ada di negara kita jauh lebih memprihatinkan. Tapi mereka lebih memilih untuk mengangkat isu LGBT yang harus ngurusin selangkangan orang lain. Why? Itu yang ku kerja selama ini. Dan kenapa aku memilih mundur tuh karena ke-trigger gitu loh bang, tau gak sih kayak pemberitaan yang ada tuh LGBT penyebab gempa lah, penyebab tsunami lah, saran setan lah. Lu pikir gue avatar? Bisa ngendaliin angin, udara. Yang gue tangkap tadi, why lu bilang kan? Oke. Ya, tahu sendiri dong di Indonesia kan, ya mayoritas kan masih ya agamanya Indonesia kan tahu sendiri. Ya mungkin salah satunya itu mungkin. Iya, serta sebenarnya ini yang banyak teman-teman tidak ketahui juga itu adalah kan kita itu ada sistem patriarki ya, yang dimana di dalamnya itu kaum laki-laki jauh lebih tinggi statusnya, derajatnya daripada kaum perempuan. Dan tanpa para lelaki ini sadari, ya mereka juga tertindas di dalam itu. Pernah nggak sih bang, aku mau nanya nih, dirimu nggak tahu ya apakah ini ada di semua daerah atau tidak, kayak ada standar untuk laki-laki mapan gitu loh. Laki-laki mapan itu ketika mereka punya mobil, pekerjaan yang bagus, karirnya bagus, terus dia hidupnya mentereng. Bukan pernah. Iya sekarang ya di tahun yang sekarang ini yang semakin maju ya standar cowok ya pasti pengennya seperti itu. Itu standar dari society kan. Terus bagaimana, apa kabar dengan laki-laki yang tidak memenuhi syarat tersebut? Ya mereka pasti akan mendapatkan diskriminasi dong. Mereka akan dapat stigma. Coba lo kayak anak si ini nih, dia punya mobil, kerjaannya bagus, gajinya 2 digit. Pasti, dan mereka nggak menyadari hal itu, bahwa sistem patriarki yang sudah mengakar ini yang mendiskriminasi kelompok-kelompok ini juga. Bukan cuma kami, perempuan. Ada banyak kasus. Teman-teman dari salah satu organisasi yang menangani kasus perempuan mencatatkan ada 181 kasus pembunuhan terhadap perempuan yang tidak tertangani dengan baik. Dan itu sangat miris gitu loh. Ketika kemudian di-up atau di-push oleh teman-teman aktivis perempuan, malah perempuan lainnya saling merundungkan perempuan yang menjadi korban. Ya, karena lu berpakaian seksi makanya lu diperkosa. Lu mau mengatur pakaian orang lain kenapa gitu? Itu yang kayak, aduh gue pusing dengan negara ini, dan memutuskan untuk resign tuh karena kok segini rumitnya ya kayak kehidupan di Indonesia ini. Dan sempat sih berpikir waktu itu ya, apa gue cari suaka aja ya ke luar negeri. Tapi gue nggak mau juga, gue tetap mau bertahan untuk bagaimana gue bisa survive menghadapi orang-orang ini serta memperjuangkan teman-teman yang lain. Hak-hak mereka yang direnggut paksa oleh negara, oleh para elit oligarki yang dengan semena-mena mereka tuh ngangkat isu LGBT untuk menutupi isu-isu lainnya. Katakanlah sudah ada berapa triliun kasus korupsi yang ter-up.
Sudah ada berapa ustadz yang memperkosa santrinya, dan itu semua dialihkan ke isu LGBT. Menarik bukan kehidupan seorang LGBTI? Luar biasa. Iya, nggak bisa dipungkirin sih, ya kan? Pasti semuanya judulnya LGBT yang disalahkan, LGBT yang selalu digoreng, ya kan? Yang selalu jadi kambing hitam gitu kan. Sebenarnya ya seperti Dinda bilang masih banyak yang harus diperhatikan, contohnya kemiskinan, pendidikan, seperti itu ya kan. Nah, balik lagi ke organisasinya Dinda. Nah, kamu tadi kayak merangkul LGBT. Itu mayoritas LGBT semua yang kamu bela lah ibarat kata. Iya, mayoritas teman-teman LGBT. Contoh apa aja? Lesbian mungkin? Lesbian, bisex, queer, intersex, wanita. Pokoknya jadi kami itu kayak ada isu yang menyatukan semua gitu loh Bang, kayak perempuan miskin kota, teman-teman yang peduli terhadap krisis iklim. Perempuan itu emang udah masuk LGBT juga? Enggak, tapi maksudnya ada isu interseksionalitas, di mana semua hal-hal yang kayak menjadi kekhawatiran kita selama ini, kayak katakanlah krisis iklim. Teman-teman yang peduli terhadap krisis iklim merasa bahwa teman-teman LGBT terdampak loh atas krisis iklim. Iya, jadi kita tuh kayak menjadi allies gitu loh, sama-sama menyuarakan apa yang tidak bukan apa yang tidak disediakan, apa yang tidak diperdulikan oleh negara. Coba abang bayangin teman-teman disabilitas. Ada berapa stasiun baik kereta atau MRT yang menyediakan sarana untuk teman-teman disabilitas di Jakarta? Sangat kurang Bang, bahkan bisa dihitung pakai jari gitu. Sampai ke situ-situ Dinda survei? Iya dong. Krisis iklim, bahkan aku pernah nginep di Pulau Pari 2 hari karena mereka kan lagi proses berjuangnya, kayak tanah mereka tuh mau direnggut oleh beberapa corporate yang mau mengambil alih Pulau Pari, mau dijadiin tempat wisata, dan mereka tidak mau hal itu terjadi. Jadi kami dengan beberapa kelompok-kelompok lainnya yang peduli terhadap hal tersebut turun untuk berkampanye bersama bahwa mereka tuh berhak hidup aman di Pulau Pari, karena selama ini mereka tuh kayak memiliki kekhawatiran Pulau Pari akan diambil alih. Dan lebih mirisnya lagi, proses pembangunannya sudah berjalan. Mau dibangun apa? Hotel dan lain sebagainya. Udah, gak usah kesana kita. Oke. Nah, minum dulu lah. Oke. Menarik ya, Hapo Channel. Ya, kali ini kita punya narasumber, ya, seorang pejuang, ya, pejuang yang kalah di sebelum bertempur. Bukan kalah sih. Oh, bukan. Kehabisan bensin. Gue kayak energiku tuh kayak beberapa bulan terakhir terkuras habis. Jadi aku memutuskan untuk istirahat. Tapi aku tetap, terakhir aja sebelum kesini kan aku jadi pengaman aksi kan. Women March Indonesia. Sebelum kesini jadi aku jadi keamanan dulu tadi, walaupun hujan-hujanan tetap kita bersuara. Hidup perempuan yang terus berjuang dan berdaya. Hidup perempuan? Iya dong. Yang paling apa namanya ya? Boleh nggak sih? Ya nggak usah di-spill lah. Kamu di daerah mana sih? Apa namanya? Markas atau mungkin organisasi kamu ini? Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Termasuk besar nggak organisasinya? Besar dong. Oh, besar ya? Berapa lama kamu di sana? Aku tuh di sana 1 tahun, tapi kayak ada begitu banyak pengalaman berharga yang bisa aku petik, dan kayak banyak banget pembelajaran tentang hal-hal yang memang perlu gitu loh untuk orang lain, untuk diri sendiri. Jadi itu akan terus ku kenang dan akan selalu ku ingat sih, karena hal tersebut bisa kugunakan sampai kapanpun untuk kehidupanku ke depannya. Aku nggak berhenti kok berjuang, aku cuma istirahat sebentar. Aku hanya lelah, capek. Kita pengen tahu
apa sih yang membuat lelah? Ya, terus apa namanya yang membuat lelah seorang Dinda, atau mungkin yang paling apa ya namanya, kayak kita pengen tahu tuh yang membuat Dinda itu di situ tuh lelahnya tuh kenapa? Lebih detail lagi deh, coba. Coba abang bayangin ketika kemudian aku kan monitoring media ya, yang kayak harus mencari pemberitaan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Itu tugas kamu. Jadi tiap hari tuh dicari-cari dari tahun 2021 sampai 2024. Kamu cari itu. Jadi setnya beda-beda kan. Yang aku lihat kayak pemberitaan tuh kayak selalu memojokkan kelompok minoritas gender dan seksualitas ini. Ntar dulu nih, kita biar pelan-pelan. Jadi kamu dapat nih info nih di media, itu kamu apain? Kamu kasih info aku input lagi ke ada yang set yang sudah disiapkan oleh Kadifku. Setelah aku input, nanti itu akan menjadi catatan kelam untuk produksi buku kami. Yang bisa dibaca oleh semua orang, dan itu bisa menjadi alat advokasi juga buat kami ke depannya, bahwa ya selama ini kan media berperan penting ya bang untuk membagikan informasi ke orang lain, dan itu kayak menjadi hal yang utama gitu saat ini, karena apa-apa tuh orang itu aksesnya media, mereka tuh lebih memilih untuk ngebuka handphone daripada buku. Jadi apa-apa itu mudah banget tersebar, dan ketika pemberitaan tersebut itu ada, ya itu akan menambah layer-layer stigma dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas gender dan seksualitas. Itu yang aku kerjakan tiap hari, dan aku ngerasa lelah banget. Aku nggak tahu ya, media ini memiliki kebencian apa. Bahkan kadang satu media itu bisa memberitakan 7 pemberitaan diskriminatif untuk kelompok minoritas gender ini dengan judul doang yang berbeda. Isinya tetap sama, narasumbernya sama, judulnya doang yang mereka rubah. Nah ini kita poinnya lagi nih, kita pengen tahu Hapo Channel itu kan kamu sudah dapat input lah itu, terus tindakan organisasi kalian itu ngapain? Tindak ya itu akan jadi bahan advokasi ke depannya, katakanlah lagi dalam proses penghapusan rancangan undang-undang anti diskriminasi. Dan kami berharap itu bisa gitu, karena itu bisa masuk di prolegnas gitu, agar ada kayak bukan studi banding sih, kayak ada kebijakan pembanding gitu loh, bahwa kebijakan-kebijakan diskriminatif ini telah merenggut hak-hak kelompok-kelompok tertentu.